bekal itu gratis, tinggal kita mau pakai. Sudah ketemu Bunda? Surat Toha ayat 123, yang lainnya cari surat Al-Baqarah ayat 38. Saya berangkat dari ayat ini. Kenapa kok manusia itu harus berbisnis surga? Al-Baqarah 38. Ya, dibaca. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, coba yang surat Toha 123. Agak sama kalimatnya. Tapi di situ yang satu wala maupun alaihim wala hum yahzanun. Surat Toha itu surat keberapa ya? 20 ya? Ayatnya 123. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Oke, di situ Allah sudah kasih garansi pada sama kita. Jadi ketika Allah perintahkan turunlah kamu semua dari surga, Nahbitu minha jami'a. Kemudian Allah menyebutkan fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu. Jadi masih dikasih petunjuk apa enggak oleh Allah? Berupa apa? Agama. Berupa apa? Risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Maka kalau Rasulullah itu nabi terakhir untuk seluruh umat manusia, berarti petunjuknya berupa risalah apa? Dinul Islam. Allah memberikan jaminan apa enggak? Famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, syariatku, hukumku, aturanku, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Di dalam ayat yang 123 dengan kalimat yang lain maknanya sama. Allah menyebutkan famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, syariatku, hukumku, fala yadillu wa la yashqa, maka tidak akan sesat, tidak akan celaka. Paham Bapak Ibu? Maka berarti agama itu penting apa enggak? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya seringkali jelaskan hidayah Allah itu sudah dikasihkan apa enggak pada kita. Tapi banyak di antara kita memahami hidayah itu keliru. Bahkan banyak hidayah itu dijadikan kambing hitam. Saya ini ingin berubah sih Pak, tapi gimana ya? Kata orang belum dapat hidayah. Sering apa enggak kita dengar alasan ini? Jadi kelihatannya rohani tapi roh halus. Dengan kata hidayah itu sudah dikasih oleh Allah, bentuknya dua. Yang pertama ada yang gratis dikasihkan oleh Allah, yang kedua ada yang harus diperjuangkan, artinya harus ada ikhtiar. Apa hidayah yang gratis itu? Satu, Allah kasih hidayah akal. Yo, akal itu gratis apa enggak? Dengan akal itulah manusia bisa berpikir. Dengan akal lah manusia bisa membedakan antara nasi bebek dengan nasinya bebek. Beda pada. Dengan akal itu manusia bisa berpikir, manusia bisa memahami sesuatu. Yang kedua, Allah kasih hidayah panca indera. Dikasih apa enggak oleh Allah gratis ini? Dikasih bentuk tubuh yang sempurna, panca indera, organ tubuh yang luar biasa. Itu semuanya hidayah. Siapa yang ngasih ini? Siapa yang ngatur ini? Begitu kita mau makan masih bisa milih apa enggak tadi? Kita pilih mana tadi? Nasi bebek apa nasinya bebek Pak? Alhamdulillah. Kalau nasinya bebek, dedek. Nah, pasti kita pilih nasi bebek. Begitu nasi bebek kita makan, kita kunyah di mulut. Pertanyaan saya, habis dari mulut masuk kemana? Ini di leher ini ada kerongkongan, ada tenggorokan, tidak pernah salah, betul? Masuk
usus, salah pencernaan, kemudian disaring. Ya, kita punya ginjal, berapa ginjalnya? Maka sepasang ginjal ya, makanya kita bisa ginjal-ginjal. Saya sudah dioperasi kemarin ginjal saya, karena ada yang bengkak sebelum Ramadan kemarin. Ternyata tubuh itu perlu harmoni. Saya kena diabetes Bapak Ibu, saya kemudian stok karbo, jadi saya makannya protein itu saja. Jadi ikan saja, tahu-tahu proteinnya terlalu banyak, protein ngantem ginjal. Jadi ternyata dokternya marah-marah gitu. Dan siapa hidup itu harus harmoni gitu. Nah tubuh kita, lah itu juga hidayah. Siapa yang ngatur itu semua? Pernahkah ketika kita makan dikunyah terus salah jalannya? Begitu makan terus keluar dari telinga? Bisakah kemudian kita ngomong goblok balik? Kan tidak bisa. Itu hidayah yang gratis juga. Yang ketiga, Allah kasih hidayah naluri. Dan ketika manusia memenuhi kebutuhan jasmaninya, memenuhi kebutuhan nalurinya, maka manusia kalau hanya berdasarkan akalnya saja, hanya berdasarkan nafsunya saja, tidak diatur oleh agama, maka perilaku manusia bisa lebih rendah daripada hewan. Maka ternyata Allah masih kasih lagi hidayah yang gratis berupa irsyad wal bayan, berupa petunjuk dan penjelas. Ini yang disebut oleh Allah hidayah berupa agama. Maka berarti hidayah agama itu gratis apa enggak? Sudah dikasih apa enggak oleh Allah? Tinggal kita mau ngambil apa enggak? Tinggal kita mau menerapkannya apa tidak. Dan Allah jamin tadi itu kalau apabila datang petunjukku, bahasanya apa tadi? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Di dalam surat Toha 123 Allah menggunakan kalimat faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku fala yadhillu, maka tidak tersesat, wala yashqa, tidak celaka. Yakin apa enggak jaminan Allah ini Bapak Ibu? Kenapa kok Bapak Ibu yakin? Kenapa kok Bapak Ibu yakin? Pertanyaannya sama juga yang saya tanyakan, surga itu hak apa enggak Bapak Ibu? Loh, hari ini ada yang enggak percaya surga kok, ada enggak percaya akhirat. Bahkan ketua partai, kita sebut inisialnya. Betul apa enggak? Yakinkah surga itu ada? Kalau Bapak Ibu tidak yakin surga itu ada, Bapak Ibu tidak yakin ayat yang saya baca tadi itu, maka layak hari ini banyak umat Islam hari ini ngaku Islam tapi tidak tahu syariat Islam. Betul? Kalau ada orang yang jalankan Islam dituduh radikal. Masa Felix Seganteng itu, Ustaz Fatih Kahim Seganteng itu dituduh radikal? Betul? Bahkan ada takmir masjid itu foto sama saya tidak mau di Surabaya karena takut dicap radikal. Ya saya ini radikal, ramah, terdidik dan berakal. Sepakat? Umat Islam itu radikal, ramah, terdidik dan berakal. Hari ini kita hidup di zaman fitnah, betul apa enggak? Orang yang mau ngaji, orang yang mau menjalankan Islam dituduh macam-macam, betul apa enggak? Ini zaman edan hari ini. Makanya ibu hebat ini, berani undang saya ini. Karena saya termasuk ustadz ya radikal gitu. Ustaz Felix itu tidak bisa masuk Jawa Timur gitu. Karena dituduh radikal tadi itu. Masya Allah, kejam Indonesia ini. Betul apa ya? Kalau ada orang konser musik yang merusak boleh, tapi kalau ada pengajian dibubarkan, aneh pandai. Ya Allah. Gimana lanjut apa tadi? Nanti saya takut ada yang bubarkan. Yakin nggak surga itu ada? 100% yakin? Ayat yang dibacakan tadi itu surat Al-Baqarah 38, surat Toha 123 itu janji Allah mana? Janji Allah itu benar apa enggak? Kalau kita yakin, kita usah khawatir. Allah jamin apa tadi itu? Wala
khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wong sing ngasih rezeki itu Allah, betul? Hari ini banyak orang itu bahagia itu sekarang bergeser pada itu. Ukuran materi sekarang, betul? Padahal faktanya orang bahagia itu yang punya materi itu tidak bahagia ternyata. Wong saya punya murid dari 20 orang yang bukan lokal itu, yang tadi saya ceritakan utangnya miliaran tadi itu. Dulu hidupnya luar biasa, tapi tidak menemukan bahagia. Ben-bengi itu kalah aja bojone. Perusahaannya banyak, tapi utangnya juga miliaran. Mobilnya Alphard, rumahnya mewah, siang nggak bisa tidur, pagi itu dia tidak tidur di rumah. Apa? Dia kos di depan rumahnya. Karena apa? Dikejar-kejar di kolektor. Jadi ternyata kebahagiaan itu bukan terletak pada materi. Yang punya gudang garam itu pemilik yang pertama, generasi pertama. Saya dari Kediri, dan hari ini saya juga setiap Sabtu Minggu itu saya ngajar pasca sarjana di Irboyo di Pondok. Nah, beruntung hari ini mahasiswa saya sudah libur. Makanya kalau Sabtu Minggu berat saja, karena saya harus ke Pondok. Tapi hari ini, jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu yang punya gudang garam itu Bapak Ibu. Kalau malam tidak bisa tidur, tidurnya di atas jam 3 pagi. Itu pun harus minum obat tidur karena dia harus menerima laporan pabrik-pabriknya. Pagi sudah bangun, dia lari pagi jogging. Di depan pabrik gudang garam itu ada pasar kerencang Bapak Ibu. Orang yang menjual kaki lima itu. Kemudian dia lihat, dia tertegun, ada orang yang tidur di atas bidang itu. Dia bilang alangkah bahagianya orang itu. Dagangannya lampu, dia bisa tidur. Saya yang punya gudang garam itu tidak pernah bisa tidur 11 orang itu. Nah jenengan loh, kita semua ngaji harus turu. Ya, jenengan loh, kita semua loh kadang-kadang ngaji harus bisa tidur. Itu apa enggak? Duduk sendiri dengan turu, berarti jenengan kan orang yang bahagia gitu. Ya, Allah memberikan jaminan tadi itu. Maka pertanyaan yang sama, yakinkah surga itu ada? Surga itu 100% pasti ada. Apa buktinya Bapak Ibu? Kalau kita tidak pernah bisa melihat surga, apa buktinya? Hah? Karena tercantum di dalam apa Bu? Al-Quran. Dan Al-Quran itu terbukti apa enggak kebenarannya? Ada 3 kemungkinan Bapak Ibu. Kemungkinan yang pertama dikatakan Al-Quran itu buatan orang Arab karena bahasanya Arab. Betul? Mari kita lihat apa benar Al-Quran itu buatan orang Arab. Gunakan akal kita juga. Kalau Al-Quran itu dikatakan buatan orang Arab, maka perilaku jahiliyah orang Arab pasti tidak ditentang oleh Al-Quran. Betul? Mana mungkin kemudian orang Arab membuat Al-Quran yang menentang dirinya sendiri? Betul apa enggak? Udah, tidak masuk akal udah. Makanya Menteri Agama harus mengaji. Karena ada yang mengatakan bahwa Al-Quran dikatakan buatan orang Arab. Islam itu berasal dari Allah. Hati-hati, jangan sembarang ngomong. Kalau Al-Quran itu dikatakan orang Arab, Bapak Ibu, memang bahasa Arab. Tapi ternyata orang Arab tidak bisa membuat semisal Al-Quran. Karena pada masa itu kesusahan Arab itu pada puncak-puncaknya. Mereka ngapalkan syair-syair begitu mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah, yang dibacakan para sahabat, mereka enter-enter begitu didengarkan. Iya, bahasa Arab, tapi tidak sama dengan syair. Kalau dikatakan Al-Quran itu buatan orang Arab, maka harusnya orang Arab pun mampu membuat Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran ada 4 kali tantangan apa ada? Semula ditantang oleh Allah seluruh surat, 10 surat, kemudian 1 surat. Betul? Mungkinkah Al-Quran yang dikatakan buatan orang Arab menantang dirinya sendiri membuat Al-Quran? Ayo, masuk akal apa enggak? Maka Al-Quran itu berarti bukan buatan orang Arab. Lihat, kalau dikatakan Al-Quran itu
itu buatan Muhammad, ini tujuan barat. Oh, Quran itu buatan Muhammad. Pertanyaan saya, Muhammad itu orang Arab apa enggak? Nah, orang Arab saja tidak bisa membuat Al-Quran. Dan Rasulullah Muhammad salah satu hikmahnya apa? Rasulullah itu ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Seandainya Rasulullah bisa membaca dan menulis, tujuan barat semakin menjadi-jadi, betul enggak? Kalau dikatakan Al-Quran buatan Muhammad, yang kedua, bahasa Al-Quran dengan bahasa hadis sekalipun sama-sama dengan bahasa Arab, tapi gaya penyampaiannya beda banget antara hadis dengan Al-Quran. Saya seorang penulis, kalau saya nulis buku, begitu saya nulis buku apa saja, ketika orang baca tulisan saya, orang pasti tahu, oh ini gaya tulisannya Pak Mati kan gitu. Kalau dikatakan Al-Quran buatan Muhammad, tentu gaya penyajiannya, gaya bahasa Al-Quran itu sama dengan gaya bahasa hadis. Ternyata tidak sama. Maka berarti Al-Quran itu bukan buatan orang Arab, Al-Quran itu juga bukan buatan Muhammad. Maka tinggal yang ketiga, tinggal satu. Apa itu? Al-Quran itu adalah kalam Allah. Dan kebenaran sains modern itu semakin membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Buktinya apa? Kebetulan saya mengajar integrasi Islam dan sains. Ada seorang ilmuwan barat yang dia menyelam dari kedalaman laut, kemudian dia bergeser. Ketika bergeser 1 meter saja, dia merasakan air yang pertama, air laut yang pertama itu asin dan pahit. Kemudian ketika bergeser lagi, dia merasakan 1 meter saja dan sampai di itu dia merasakan airnya lebih segar. Kemudian dicari dindingnya, tidak ada dindingnya. Ternyata ada bertemunya dua laut yang kemudian tidak bercampur. Dan ketika kemudian dia naik ke atas, kemudian pada suatu saat dia hadir di salah satu seminar Al-Quran dan Sains, dan dia mengatakan, disebutkan di dalam surat Ar-Rahman, maka dia mengatakan Muhammad tahu dari mana? Padahal penemuan selam itu baru abad-abad hari ini. Maka dia mengatakan pasti bahwa Quran itu bukan buatan Muhammad, tetapi Quran itu adalah kitab suci. Karena 14 abad yang lalu belum ditemukan. Bisa dipahami oleh Ibu? Maka berarti Al-Quran secara akal, secara sains terbukti kebenarannya mana? Kalau gitu apapun yang dikabarkan oleh Al-Quran pasti benar, Pak. Nah, kalau orang sudah tidak percaya Al-Quran, maka dia murtad, oleh Ibu. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Clear sampai sini? Nanti saya tunjukkan. Ada di dalam Al-Quran yang menyebutkan ketika orang kafir itu, orang yang bangkang sama Allah, dimasukkan oleh Allah dalam neraka, kemudian dikembalikan lagi kulitnya, dimasukkan lagi agar dia merasakan sakit. Karena ternyata yang bisa merasakan sakit itu adanya kulit. Ketika ada orang terbakar, kulitnya terkelupas, maka setelah terkelupas itu dia tidak akan pernah merasakan sakit. Maka dikembalikan lagi oleh Allah kulitnya itu. Maka seorang ilmuwan dari Thailand atau apa, dia mengatakan, ini Muhammad dari mana? Karena pengetahuan semacam itu 14 abad yang lalu belum diketemukan. Maka dia mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Muhammad, tetapi Al-Quran itu adalah kalam Allah. Termasuk bagaimana bukti-bukti proses pengembangan, proses penciptaan janin manusia. Yang ketika ayat itu dijabarkan, kemudian dikonektingkan dengan temuan dunia modern, proses perkembangan janin bayi itu Bapak Ibu, dan dia mengatakan bahwa Quran itu jelas bukan buatan Muhammad, tetapi Al-Quran itu benar-benar kalam, tidak terbantahkan. Clear sampai ini? Maka berarti konsekuensi iman kita Bapak Ibu pada Al-Quran, maka wajib apa tidak mengimani keberadaan surga? Kalau kita sudah mengimani bahwa 100% surga itu ada, kita tadi percaya bahwa yang disampaikan oleh Allah kisah Nabi Adam dan di bawah tadi yang saya sampaikan, dan ternyata disebutkan juga oleh Allah dalam Al-Quran, maka berarti Quran itu juga bukan buatan Muhammad, tapi Quran itu adalah kalam Allah. Karena tahu dari mana Muhammad ada Adam dan Ibu Hawa, betul? Terus diturunkan di dunia. Kalau tidak dikabarkan yang menciptakan surga dan menciptakan dunia, siapa itu? Allah. Clear? Maka cerita-cerita Nabi-Nabi sebelumnya, cerita Nabi Adam dan Ibu Hawa,
kemudian cerita kebobrokan Yahudi dan Nasrani, itu semakin membuktikan bahwa Rasulullah Muhammad bukan yang membuat Al-Quran, dan semakin membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Seandainya Al-Quran itu tidak turun Bapak Ibu, maka kebohongan Yahudi dan Nasrani itu tidak akan terbongkar. Betul Pak? Yang membongkar siapa? Al-Quran. Jadi kami berani mengatakan, ketika kami diminta menjelaskan tentang Islam itu oleh Satya Wacana, sekolah pendeta di mana? Di Salatiga. Kita dikasih waktu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Karena saya yakin akidah yang soleh itu memenuhi 3 kriteria: memuaskan akal, sesuai dengan fitrah manusia, menenteramkan hati. Dan ini hanya ada dalam Islam. Aduh Pak, hari ini saya jelaskan tadi memuaskan apa? Akal Pak. Jadi keberadaan Al-Quran, keberadaan surga itu tidak terbantahkan. Kami diminta menjelaskan tentang Islam dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Belum sampai jam 10 malam, jam 3 sore itu sekolah pendeta dan para pendeta itu bilang, cukup Ustaz, kalau ini diteruskan kami semua akan masuk Islam. Bisa dipahami sampai sini? Maka aneh kalau ada umat Islam tidak mau mempelajari Islam. Ada umat Islam ngaji belum 1 jam wis umuk tasih dilempit suwine, padahal baru mukot dimana. Tapi saya sudah semangat mengikuti ini. Saking semangatnya itu sampai kacamatanya ke atas. Itu kan kacamata bro. Oke, lanjut. Coba setelah manusia mati dan masuk ke dalam kubur, Anda percaya mana? Lu kok Anda percaya? Karena disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kalau Anda yakin surga itu ada, kalau kita ingin meraih surga maka kita harus mati dulu apa enggak? Maka berarti mati itu sebuah keniscayaan apa enggak? Maka sebenarnya bagi umat Islam tidak perlu takut mati, betul apa enggak? Mati itu pasti kok. Lebih radikal lagi. Ya? Mau lebih radikal lagi. Apa kajiannya jauh lagi. Loh ini radikal ini Pak. Akidah itu radikal. Jadi bukan hanya kopi radikal. Jadi umat Islam itu harus radikal karena akidah kita itu radikal itu. Coba, la ilaha illallah itu maknanya la ma'budu illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ada pada yang kemudian apa? Campur adukan. Hari ini kurikulum agama dan moderasi beragama ya. Umat Islam menggunakan apa sadar. Gimana? Lanjut? Percaya pada surga ini? Percaya pada adanya kematian ini? Adanya hari akhirat? Bapak Ibu, kalau orang itu sudah tidak percaya mati, orang itu sudah tidak yakin atau takut akan mati, bahkan dia tidak percaya akan hari akhirat. Imam Abu As-Samarqandi beliau mengatakan kalau orang itu sudah tidak ingat mati, tidak percaya pada hari akhirat, maka Allah akan kasih 3 bencana. Apa bencana yang pertama? Menunda-nunda taubat. Alhamdulillah. Jadi kalau orang sudah tidak ingat mati, orang tidak percaya akhirat, Allah akan kasih 3 bencana. Bencana yang pertama adalah menunda-nunda taubat. Kalau orang sudah menunda-nunda taubat, maka bahaya pada. Ini jari ini, sing lagi viral, gak bahaya Pak. Ya ada kan? Kalau orang sudah tidak ingat mati, dia tidak percaya akan adanya hari akhirat, tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, maka dia akan menunda-nunda tobat. Yang kedua, dia rakus terhadap dunia. Dan yang ketiga, Pak, semakin jauh dari Allah. Kalau ibu-ibu pengajian di Seneni, disindir. Anda tahu yang nyindir Anda? Ya. Sudah tahu ya? Ya sudah. Tak sebut inisialnya nanti. Repot mak lampir. Tuh yang terakhir ada 3 bencana tadi. Imam Abu As-Samarqandi itu yang menulis kitab unik judulnya Tadbihul Ghafilin, peringatan bagi yang lupa. Dia menjelaskan di dalam kitab itu
Kalau orang itu tidak ingat mati, kalau manusia itu tidak ingat mati, dan dia tidak percaya akan adanya di akhirat, maka Allah akan timpakan 3 bencana. Bencana individu, tapi itu bahaya. Satu apa tadi? Menunda-nunda obat. Yang kedua adalah rakus tamak terhadap dunia. Yang ketiga adalah semakin jauh dari Allah. Alhamdulillah. Maka sebaliknya apa kalau ada orang ingat mati? Kalau kita ini ingat mati, kita akan percaya akan adanya hari akhirat, percaya akan adanya hari kebangkitan, maka Allah akan kasih 3 keuntungan. Keuntungannya apa? Segera tobat. Yang kedua, qanaah terhadap harta dunia. Dan yang ketiga adalah semakin dekat dengan Allah. Loh, ini semua dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Coba buka tadi, nanti dicek di surat Quran, surat Al-Hajj ayat 7. Wa anna Allaha yub'atsu man fil qubur, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Berarti kalau kita ingin masuk surga, maka fasenya harus mati dulu. Betul? Nunggu dulu di kuburan, nanti dibangkitkan. Coba siapapun kita itu akan mengalami 3 fase ini. Sampai kemudian Nabi Isa mengajarkan doa, dan itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Coba buka surat Maryam ayat 33. Kalau tidak salah coba. Di situ Nabi Isa mengajarkan doa, dan itu menunjukkan doa itu siapapun kita akan masuk hari di mana kita akan diwafatkan, hari di mana kita dilahirkan, hari di mana kita akan diwafatkan, dan hari di mana kita dibangkitkan kembali. Coba surat Maryam itu ayat berapa? Coba dibuka surat Maryam dari ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Oke, berarti setiap manusia mengalami fase itu apa enggak? Ya, Nabi Isa sudah mengatakan. Maka aneh kalau ada umat Islam tidak percaya pada hari akhirat. Berarti sebenarnya itu ada 3 titik di mana kita dilahirkan, titik kita di mana diwafatkan, dan titik kita nanti akan dibangkitkan kembali. Titik di mana kita dilahirkan dan titik di mana kita diwafatkan, itulah dunia, betul? Titik di antara kita lahir dan titik di antara kita wafat, ini dunia. Berarti dunia ini ladang amal apa? Kalau sudah titik di antara kita diwafatkan dan titik di antara kita dibangkitkan kembali, maka ini alam barzah, ya, kubur, ya kan? Tidak bisa, tidak ada amal di sini. Ini nunggu saja, nanti akan dihisab. Begitu dibangkitkan, maka ada nanti hari yaumul hisab. Berarti letaknya amal itu di mana, Bapak Ibu? Iya, di antara titik kelahiran dan titik kematian, yang waktunya singkat. Karena rata-rata umur Muhammad itu berapa? 60 tahun. Kalau kita dikasih oleh Allah umur 70 tahun, maka 1 tahun di akhirat, 1 hari di akhirat itu 50.000 tahun. Maka 70 tahun hidup di dunia, Bapak Ibu, itu ketemunya cuma 2 menit 1 hari menurut waktu akhirat. Berarti hidup di dunia ini sebentar apa enggak? Itu guyonan dari Surabaya, kirokan yang akhirat tak cukup. Lagi sak sedotannya kiamat rek. Jadi kalau usia 70 tahun, Bapak sudah berapa usianya? 63. 70 tahun Bapak itu ketemunya cuma 2 menit 1 detik. Menurut waktu akhirat, jadi hidup di dunia ini cuma sebentar apa enggak? Itu kalau dikasih umur sampai 70, berarti 40 wis mati, berarti kan cuma 1 menit. Maka jangan sia-siakan hidup yang cuma sebentar itu. Maka berarti hari akhirat itu hak apa? Alam barzah hak apa? Ini Allah ngabarkan, dan nanti dibangkitkan lagi. Yauma idzi yasurun nasu astatan liyurau a'malahum. Surat Al-Zalzalah itu. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan atas pekerjaan mereka di mana? Di dunia, di antara titik kelahiran dan titik kematian. Maka kesempatan untuk beramal soleh itu letaknya di mana, Bapak Ibu? Ya hanya di titik kelahiran dan titik kematian ini, yang waktunya hanya singkat.
Coba Anda lihat beberapa tahun kemarin, 3 tahun, ada banyak saudara-saudara kita, kawan kita yang meninggal dunia pada kena COVID-19. Saya termasuk kena COVID-19. Ada banyak ustaz juga yang meninggal dunia. Saya pikir saya sudah wassalam, Pak. Karena 4 hari kritis, saya tidak bisa ngomong. Panas, waktu. Sampai-sampai mungkin saya saking bergileng gitu, almarhum ibu saya itu seakan-akan datang gitu. Dan saya sama Allah bilang, ya Allah, kalau engkau panggil aku ikhlas, tapi kalau engkau beri aku kesempatan hidup, aku akan benar-benar wakafkan diri saya untuk bersemangat. Dan saya terngiang-ngiang itu seakan-akan pesan almarhum itu, buatlah tanda di alam sana. Apa yang dimaksud dengan buatlah tanda di alam sana? Bukan foto saya tertempel di mana-mana, kayak pilkada, pil yang lainnya. Ternyata almarhum ibu saya itu mengingatkan sebuah kalimat yang sederhana, tapi maknanya adalah buatlah tanda di alam semesta. Apa itu? Buatlah prestasi apapun, karya apapun yang menjadikan Allah itu, yang menjadikan Allah dan Rasulnya layak mencintai kamu dan menolongmu. Dan yang kedua, bermanfaat bagi sesama. Dan yang ketiga, kata almarhum ibu, membuat kedua orang tua kamu bangga punya anak seperti kamu. Begitu saya sembuh, Bapak Ibu sekalian, selama menjalani COVID itu kan agak lama proses penyembuhannya. Setelah dinyatakan negatif, saya tulis bukunya. Saya kasih judul buatlah tanda di alam semesta. Sebagai pengingat saya kalau saya tidak semangat, begitu saya lihat buku tadi itu, karena bukunya sudah habis. Saya kemudian ya Allah, maka tidak ada alasan kalau kemudian saya menyia-nyiakan waktu yang cuma sepintas, yang sempat singkat. Di mana Bapak Ibu? Di antara titik kelahiran dan titik kematian. Jadi letaknya amal soleh itu di mana Bapak Ibu? Iya. Di dunia. Maka iman dan amal soleh itulah yang menyebabkan Allah memberikan surga. Bapak Ibu perhatikan, kata-kata aman itu mesti dibarengi dengan amal soleh dalam Al-Quran. Maka orang yang bervisi surga itu, maka orang yang terus menjaga imannya dan terus menjaga kebaikan-kebaikan amalnya, karena bekal untuk meraih surga itu hanya ini Bapak Ibu sekalian. Kekayaan yang kita punya itu tidak ada artinya Bapak Ibu kalau tidak dibelanjakan untuk di jalan Allah. Betul apa enggak? Tubuh yang kita punya ini, apapun yang kita punya ini, tidak ada artinya kalau tidak ada iman. Tidak ada artinya kalau kita tidak siapkan bekal untuk hidup setelah mati. Sebab kalau sudah mati Bapak Ibu, kekayaan yang kita punya, bodyguard yang kita punya, pertanyaan saya, bisa apa tidak mencegah malaikat Israel? Bisakah kemudian malaikat Israel disogok triliunan seperti hari ini? Rakyatnya disuruh bayar pajak, pajaknya dikemplang. Betul? Begitu itu baru satu orang Bapak Ibu. Menkonya ngomong kayak yo sampai hari ini nggak jelas, betul? Betul apa enggak? Kita kalau nggak bayar pajak telat sedikit gimana Bapak Ibu? Kita punya rumah, kita masih kena PBB, betul ya? Teman saya itu ngambil S3 di Belanda, fakultas ngambil hukum. Dia ditertawain. Kamu tahu kita undang-undang hukum pidana, perdata, pajak itu semua bikinan Belanda. Itu dibuat untuk jajah negerimu. Kok hari ini kamu pakai itu? Paham sampai sini? Jadi kita ini masih dijajah pada. Jadi kita undang-undang hukum pidana, perdata, termasuk undang-undang pajak itu dulu dibuat untuk jajah negerimu, untuk jajah bangsamu. Loh kok hari ini masih dipakai? Merdeka, gitu. Merdeka pada hari ini tidak. Kurikulumnya saja bebas merdeka. Kenapa kok bebas merdeka? Oh nggak paham pendidikan ini. Halo, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau manusia itu tidak mau diatur oleh aturan Allah, hari ini kacau banget. Padahal Allah menjamin ini. Coba surat apa itu? Walladzina amanu wa amilus shalihati lanubawwi'annahum minal jannah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal soleh, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Ini janji Allah pada. Kalau Allah janji benar apa enggak?
Allah tidak hanya mengatakan pada kita tadi, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak sesat, tidak celaka, tetapi Allah kasih caranya. Betul? Melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aneh kalau ada orang yang mengaku Islam, mengaku rindu sama Rasul tapi tidak mau baca syariatnya. Banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Ngaku Islam itu agama yang benar, Rasulullah itu Nabi yang sangat dirindukan, tapi sumber hukum Islam tidak dipakai. Sumber hukum Islam itu ada 4, Bapak Ibu sekalian: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' sahabat, Qiyas, bukan piagam PBB. Hari ini kita keblinger apa enggak? Sudah apa-apa lah, untuk keras hari saya hari ini, karena ini mati hidup kita di akhirat. Betul apa? Betul. Gimana? Lanjut apa enggak? Ya sudah kan hak. Semangat. Anggap aja kita sebentar lagi mau meninggal. Benar apa? Saya ini sudah berubah Pak, dari aliran hitam ke aliran putih. Imam Hasan al-Basri itu ketika sudah ubah-ubahan, beliau mengatakan an-nadir. Kata Imam Hasan al-Basri, apa an-nadir itu? Sudah datang peringatan Allah. Beliau memaknai an-nadir itu adalah sudah datang tanda-tanda kematian, uban itu. Maka dia menyiapkan kain kafan, Bapak Ibu, dan wangi-wangi. Setiap malam itu kain kafan dan wangi-wangi itu disiapkan di rumah. Ketika dia loyo, ketika dia tidak semangat, dia ambil kain kafan tadi itu, Bapak Ibu, diletakkan di wajahnya, disemprot dengan wangi-wangian. Maka dia merasakan, ya Allah, aku bakal mengalami dibungkus kain ini, ya Allah. Apa yang akan aku beri? Maka saya siapkan juga, Bapak Ibu, kain kafan dan wangi-wangian di rumah. Saya ditanya oleh istri saya, lu kayak apa, Bi? Yo persiapan. Ini anak tombol-tombol sih mati kan bisa dibantu sih. Padahal persiapan untuk saya, Pak. Dan alhamdulillah sudah 10 orang, Pak. Dan saya tidak tahu yang ke-11 itu siapa. Setiap itu dikasihkan saya beri lagi, setiap dikasihkan. Kenapa saya lakukan itu? Itu cara mengingatkan diri saya, Pak. Kadang-kadang kalau nggak diingatkan secara real itu lali, benar apa enggak? Begitu loyo udah punya semangat, buka aja kain kafan itu malam-malam dibuka, disemprot, letakkan pada wajahnya. Apa yang sudah kita siapkan ketika nanti menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab kalau tidak ingat mati tadi bahayanya 3 tadi, masih ingat tadi? Apa bahayanya tadi? 3 tadi, menunda-nunda Allah, rakus terhadap dunia, dan jauh dari Allah. Maka dalam dengan ingat mati maka segera taubat. Hari ini umum aja hari ini banyak umat Islam, ya. Sering lihat kesalahannya orang lain tapi dia tidak melihat. Coba anda lihat filosofi gini. Yang 3 kemana ini? Jempolnya ke atas. Apa yang dilihat ke atas? Ini tuh anggota jawabannya terhadap Allah. Saya kemarin isi di Pemda Provinsi Jatim, tempatnya di Hotel Royal Keramas. Oh kalau gitu saya tidak gini Bapak Ibu, saya gini aja. Ini gue. Nah, bagaimana sekarang gambaran penghuni surga? Allah gambarkan apa enggak dalam Al-Quran? Banyak sekali. Bagaimana Allah gambarkan surga yang begitu nyata itu? Makanya kalau kemudian kita memahami itu, kita yakin kita tidak akan main-main hidup ini. Coba dibuka sebentar saja, cari coba. Bagaimana ucapan dan wajah penghuni surga itu? Coba dibaca bareng-bareng Bunda. Coba baca. Nanti itu Qurannya sudah ada Bunda. Coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3. Itulah jalan tempat mukmin mereka bersama orang-orang saleh dari Bapa dan anak cucu mereka. Ya, terus. Sementara itu para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu sambil berkata, sejahtera atas kalian dan atas kalian, maka akan baik-baik tempat terakhir ini. Ya, itu ucapan dan wajah penghuni surga. Wajahnya tampak berseri-seri ya.
dalam kekal kiamat, malaikat menyambutnya dengan sebuah kalimat tadi itu. Ada dalam surat Ar-Rasul ayat 23 sampai 24. Coba jangan perhatikan yang saya kasih tebel itu. Jana Aden, tempat mukim mereka bersama orang-orang soleh dari bapak, istri, dan anak cucu mereka. Apa yang kita bisa pahami? Bapak Ibu, kalau kita mendidik anak-anak kita, keluarga kita, mendidik beriman kepada Allah dan mendakwakan agama Allah, mereka menjadi orang yang soleh-soleha. Mereka punya kesempatan masuk surga bersama dengan zuriatnya. Saya ulangi, kalau kita dapat penjelasan dalam Al-Fatihah itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, betul? Yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Ada 4 golongan yang disebut dalam Al-Quran. Yang jawaban dari siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, jalannya para nabi. Kita tidak mungkin, karena kita bukan nabi dan rasul, betul? 2, jalannya para siddiqin, orang-orang yang siddiq, yang benar, yang jujur. Yang 3, jalannya orang-orang syuhada. Yang keempat, jalannya orang-orang soleh. Maka setidaknya kita yang berapa Bapak Ibu? 4. Coba, ada jaminan masuk surga pada ini? Jana Adun, tempat mukim mereka. Siapa mereka itu? Bersama orang-orang soleh dari bapak, istri, dan anak cucu-cucu mereka. Maka perintah Al-Quran di dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana penjelasan Sayyidina Ali? Allimu anfusakum wa ahlikum khairan. Didiklah dirimu dan keluargamu khairan, yaitu dinul Islam. Maka kalau kita mendidik anak-anak kita dengan agama, kalau mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, selama keluarga kita dididik untuk beriman kepada Allah, kemudian mendakwahkan agama Allah, maka tidak peduli nanti siapa yang masuk surga duluan. Ketika kok bapaknya masuk surga duluan, kok ketika masuk surga kok dilihat istrinya tidak ada, anak-anaknya tidak ada, zuriatnya tidak ada, selama mereka tetap beriman kepada Allah di dunia dan mendakwakan agama Allah, maka Allah kasih karunia pada bapaknya tadi itu. Kamu boleh nyebut keluargamu, dulurmu, ngajak bareng masuk surga. Bisa dipahami? Sekalipun levelnya tidak sama, tapi karena kesolehan bapak tadi menyebabkan keluarganya, selama keluarganya dididik beriman kepada Allah, dididik mendapatkan agama Allah, maka punya kesempatan nanti mendapatkan syafaat dari orang-orang yang soleh. Berarti ada kesempatan apa enggak? Bareng zuriat kita ada. Syaratnya apa tadi? Soleh. Syaratnya apa? Keluarganya dididik beriman kepada Allah, dididik mendapatkan agama Allah. Selama keluarganya di dunia itu beriman kepada Allah dan mendidik mendakwakan agama Allah, maka nanti Allah perintahkan kepada malaikat deleono dulure akaimu nang surga deleono. Selama dia beriman kepada Allah, selama dia dulu mendakwakan agama Allah, masuk neraka dulu tidak ada masalah. Berarti penting apa ada kesolehan. Nah sekarang bagaimana kalau anaknya yang soleh itu masuk surga? Maka anaknya yang soleh itu bertanya sama Allah, ya Allah, orang tuaku kok tidak ada ya Allah. Saya bisa soleh ini, saya dulu dididik oleh orang tua saya ya Allah. Maka kemudian Allah kasih karunia, kamu boleh ngajak saudaramu, ngajak orang tuamu akan masuk surga bersama kamu. Asalkan tadi apa Bapak, Ibu? Beriman kepada Allah dan mendakwakan agama. Tapi sebaliknya kalau orang tuanya tidak mengajari anaknya, ketika sebelum balik tidak dikenalkan agama, lah kok bapak ibu masuk surga, maka anaknya masuk neraka, maka anaknya ini bisa protes, ya Allah, saya tidak pernah dikenalkan agama, saya tidak pernah dididik untuk beriman kepadamu. Kalau sekarang saya masuk neraka, saya tidak terima ya Allah, seret orang tua saya yang tidak mengajari saya, maka wong tuane masuk surga itu di bawah dimasukkan ke
Bisa dibagi Bapak Ibu. Maka pantaskan diri kita masing-masing menjadi orang-orang yang soleh. Karena orang yang soleh itu ternyata dikasih karunia oleh Allah memberikan syafaat. Karena dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan dia dikasih oleh Allah memberikan syafaat untuk menolong keluarganya, termasuk menolong saudara-saudaranya sesama. Makanya majelis ini, kita semua yang hadir ini semata-mata mencari ridha Allah, mencintai karena Allah, dan membenci pun karena Allah. Maka kalau kita mencintai saudara-saudara muslim karena Allah, karena memiliki akidah yang sama-sama berada di dalam majelis-majelis ilmu semacam ini, nanti siapapun yang masuk surga duluan, tolong dicari konyol-konyol nih, paham? Loh, ini kok gak ono buah ini, kok gak ono buah ini. Selama dia orang soleh, selama dia beriman kepada Allah, selama dia mendakwakan agama Allah, punya kesempatan yang sama bersama orang-orang yang soleh. Amin. Maka majelis-majelis taklim ini akan jadi saksi nanti di hadapan Allah. Lantai yang Anda duduk di sini itu akan jadi saksi di hadapan Allah. Karena semua yang ada itu akan jadi saksi. Ya Allah, itu akan didatangkan oleh Allah. Begitu mudah bagi Allah. Jadi panasnya bokong sampean terhadap lantai ini akan jadi saksi di hadapan Allah. Sip? Gimana? Lanjut ke lantai? Ini baru tahu ucapan dan wajah penghuni surga. Nanti saya tunjukkan bagaimana yang neraka. Kalau kita masih tidak takut, kalau kita masuk jadi keindahan, kenyamanan di dunia ini, tidak ada apa-apa yang dibandingkan apa di surga. Nanti saya tunjukkan hotel yang paling mahal di Indonesia. Anda tahu hotel yang paling mahal di Indonesia? Dan hotel yang paling mahal di dunia. Semalam itu biayanya 110 juta di Indonesia. Mau nyoba silakan. Nanti laporin Anda. Nanti saya tunjukkan. Tidak ada apa-apa yang dibandingkan. Coba, bagaimana tempat duduk penghuni surga? Dibaca bareng-bareng dulu. Nah, terima kasih. Sekarang dibaca ini. Ya, Anda bisa bayangkan permadani dari surga. Dibaca lagi. Iya, lebih hebat apa dari ini? Dari mas-mas yang Anda miliki. Semar, Wahyu Rejo, mana? Semar, Wahyu Rejo, mana? Gajah, wapal mau ibu-ibu. Dan paling seneng kalau datang ke sana, itu apa Anda? Tapi kami bapak-bapak paling seneng. Coba bagaimana pakaiannya? Dibaca pas-pas dulu. Sama-sama. Ya, sudah tadi bertatakan emas. Baca lagi, ini pakaiannya. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Pakaian mereka adalah yakin. Ini Allah yang sebutkan dalam Al-Quran. Itu sudah saya tulis suratnya itu. Nah sekarang makanannya, yuk. Iya, lagi dibagian kok. Seandainya kita tidak terlahir di dunia Bapak Ibu, karena tempat asal kita surga pada. Seandainya Nabi Adam dan Ibu Hawa, kita tidak lahir di dunia. Terus gak ngaji lagi goro-goro. Kita batin toh itu siapa tiga itu. Ini mata airnya ini. Saya tunjukkan minumannya sekarang. Nah, diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Oh, jahe itu minuman surga. Nah ini Bapak Ibu yang bisnis STMJ, ayat ini dipakai. Endorse. Bapak Ibu tahu minuman surga? Nah ini campuran ada jahenya. Ada buahnya surga Bapak Ibu, pisang itu buah yang ada dalam surga. Dan pisang itu
bentuk yang paling banyak macam-macamnya itu ada di Indonesia. Jadi Indonesia ini bisa jadi kebunnya surga ini. Tapi waktu itu kayak tembelek ini. Ajaran Islam kok memusuhi. Coba dibaca keras-keras ini minumannya. Ayo bareng-bareng. Jannah. Ya. Enak-enak semua kan? Tidak ada apa-apanya nanti kalau dibandingkan dengan kenikmatan dunia, tidak ada apa-apanya. Apalagi pasangannya ini pasangan penghuni surga. Tidak usah khawatir ibu-ibu jadi bidadari semua ini. Itu kan ada nenek-nenek tanya sama Rasul, ya Rasul apakah saya bisa masuk surga? Rasul jawab itu dengan goda nenek, tidak bisa nek. Nangis nenek. Kenapa tidak bisa? Tidak bisa nek. Karena baru dijelaskan, karena di surga itu nenek berubah jadi. Nah sekarang kita lihat penghuni, maka disebut apa penghuni surga itu? Maka manusia yang bervisi surga itu harus memantapkan diri apa dengan iman dan amal soleh. Karena disebut oleh Allah di dalam Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal soleh, loh, syaratnya dua pada ini, beriman, beramal soleh. Maka kesolehan itu penting apa enggak? Ada orang dikasih nama soleh, tidak soleh. Mereka disebut dengan apa dalam Al-Quran? Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Maka kalau punya anak, punya cucu, boleh dinamai ini bu, khairul bariyah. Tapi jangan salah maknanya yang berikutnya, syarrul bariyah. Jadi tidak mesti yang ada dalam Al-Quran itu harus tahu maknanya. Kalau syarrul bariyah itu seburuk-buruknya makhluk. Siapa itu? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak taat sama Allah. Nanti disebutkan dalam apa ayat itu. Clear Bapak Ibu sekalian? Berarti surga itu hak apa enggak? Layak diperjuangkan apa enggak? Berat apa enggak? Iya, setannya enggak terima. Ngaji kayak gini dia setan enggak terima. Diciptakan hawa ngantuk. Jadi kalau kita ngaji ngantuk itu berarti berasal dari setan, maka segera wudu. Tapi kalau kita berjuang, dia bisa dirilah kok ngantuk, maka itu berasal dari Allah. Ya. Maka kalau kemudian ngaji lagi awal-awal ngantuk terus bisa ngambil lagi, karena setan tidak terima. Sampai-sampai Rasul mengatakan gini, kalau saya terjemahkan bebas ini, jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan keburukan dan menunda kebaikan, maka itu adalah bisikan setan. Jika terngiang-ngiang dalam pikiran kita sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan kebaikan dan semakin menegaskan yang benar adalah benar, maka adalah bisikan malaikat. Setiap hari terjadi pertarungan ini apa enggak? Betul? Kalau begitu terngiang-ngiang pikiran negatif, maka itu adalah bisikan. Maka segera minta perlindungan sama Allah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika ketemu keluarga kok ngomong-ngomongnya kata-kata bervirus, kata-kata melemahkan semangat, Anda tidak usah marah dan cukup. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perang ajar aku butuh setan, aku ngaji loh kalau perang aku butuh setan. A'udzubillah. Semakin dia marah-marah dengan bacakan Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, sekalian diruqyah biar jinnya keluar. Maka dia di kelihatannya rohani tapi roh halus. Ada 5 gembok mental Bapak Ibu. Penyakitnya disebut dengan depresiasi diri. Orang yang kena penyakit depresiasi diri itu ciri yang paling gampang, belum mencoba sudah bilang tidak bisa, sulit, tidak mungkin, angel. Ayo sering apa enggak? Anda bisa aja karena anak jenengan, kalau Anda punya anak buah, ketika dikasih tantangan, aduh saya tidak bisa ngomong ya. Coba kamu yang jadi aksinya ya, aduh saya tidak ngomong, temen ngomong.
Sering dengar apa enggak? Ini bisikan setan itu. Hati-hati dengan kata-kata tapi. Setelah kata tapi mesti alasan. Ayo, benar apa enggak? Saya sih ingin berubah Pak, tapi setelah kata tapi mesti dalih. Dalih yang sering kali ditumai oleh bisikan setan. Satu, ada 5 tadi ya. Satu, berpikir negatif, maka hati-hati dengan pikiran negatif. Dulu saya pernah punya teman artis, mungkin Bapak Ibu yang seumuran saya pasti kenal itu, yang dulu sering kali ngomong pusing. Siapa itu? Iya betul, ibunya pusing, suaminya hilang, tidak pernah kembali. Tapi hari ini dia sudah sadar, sudah hijrah total, namanya sudah berganti menjadi Khadijah, betul? Maka hati-hati memilih kata-kata, memilih pikiran adalah memilih masa depan. Sip? Kadang-kadang tidak diomongkan Bapak Ibu, tapi dibatin. Saya pernah punya murid itu kecelakaan Bapak Ibu di daerah Mojokerto sana. Dia diserempet oleh truk, dibawa lari ke rumah sakit di Sidoarjo di Prian sana. Sudah lama kejadian. Pada saat saya sambangi itu kemudian kakinya patah, harus dioperasi. Terus kemudian dia bilang, Pak lagi saya kok ingat omongan jenengan. Oh, 3 hari sebelum kecelakaan Pak, saya itu lewat jalan di depan rumah sakit ini. Saat itu baru dibangun rumah sakit itu. 3 hari itu saya lewat sini Pak. Terus saya melihat bangunan yang saya sekarang berada di dalamnya. Saya itu bayang, ya Allah, kayak hotel rumah sakit api. Dan dia bisa merasa nginep dino terus. Nginep tenang apa enggak? Maka hati-hati memilih kata-kata, memilih pikiran, memilih masa depan. Kalau Anda misalnya digojok oleh teman, kalau misalnya gojlokannya itu positif, tidak usah marah-marah. Siapa tahu gojlokan itu jadi doa, betul Pak? Madura jadi pengusaha, amin, kan gitu aja. Tidak usah bimoli, bibirnya monyong 5 cm. Saya dulu punya kakak kelas di SMA 6 Surabaya. Istrinya tuh satu angkatan dengan saya. Jadi kalau setiap kegiatan sekolah itu dia mesti bawa ayam crispy. Oh, bawa ayam crispy. Makanya kami teman-temannya kalau dia datang itu mesti gojlok. Wah, boleh juragan ayam kok. Begitu digojlok itu jawabannya apa? Amin. Gitu. Bapak Ibu kalau dulu ngetik apa? Google, ketik Laziza fried chicken, maka akan muncul pemiliknya itu adalah Insinyur Yuda Setiawan dari ITS. Itu orang yang saya ceritakan. Maka hati-hati memilih kalau kadang-kadang omongan itu jadi doa. Bapak Ibu kalau dikasih kesempatan oleh Allah umroh, setiap hari Selasa itu yang imam adalah Syekh As-Sudais. Dan ternyata Syekh As-Sudais itu ketika masih anak-anak, yang namanya anak-anak itu nakal belis biasa pada Bapak Ibu. Ibunya marah Bapak Ibu. Ibunya marah itu kata-katanya positif Bapak Ibu. Disumpahi dia menjadi imam Masjidil Haram. Hari ini terjadi apa? Saya teringat dengan almarhum ibu saya. Hari ini banyak orang tua yang kadang-kadang keliru marah. Anaknya nakal sedikit marah-marah. Gas, kamu anak setan. Dia lupa. Kalau anak setan berarti ngomong-ngomong kedua habis. Benar? Almarhum ibu saya bukan seorang dokter, bukan profesor, saya bukan. Dia dari langitan bukan sana. Jadi kalau kami dari ibu dari jalur langitan, dari jalur bapak kami Dirgoyo. Jadi nggak main-main ini kiai yang ngomong. Terus gini dituduh radikal. Jadi kalau ibu itu anaknya mau tidur Bapak Ibu sekalian, ibu saya tidak kenal dengan NLP, hipnoterapi tidak kenal ya. Tapi kalau anak-anaknya mau tidur, dia datangi ke kamar tidur putra putrinya sambil benak selimut itu dicium kening putra putrinya satu-satu. Kemudian dibisikkan doa, Robbi habli minas sholihin. Kamu anak yang soleh. Itu namanya afirmasi Bapak Ibu. Dia tidak kenal loh, dia ada pesantren di desa. Dia bacakan doa, dia bacakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu, kalau kita mau tidur itu belum banyak gelombang alfa Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sekarang dengarkan saya dalam kondisi sadar itu masuk gelombang beta. Tapi kalau Bapak Ibu konsentrasi terus sekalipun kanan kiri ada yang ngomong, Bapak Ibu tetap perhatikan harus masuk gelombang alfa. Kalau sudah mulai ngantuk, gelombang theta Bapak Ibu. Kalau sudah gelombang delta itu Bapak Ibu sudah mulai mendengkur. Tapi kalau sudah ini namanya gelombang inanillah. Indonesia pernah digegerkan oleh Setia Novanto Bapak Ibu.
Dia pernah masuk rumah sakit, tapi mesin alatnya itu lurus Bapak Ibu. Ternyata apa? Lupa, tidak dicepno. Jadi Indonesia ini tidak gelar Bapak Ibu. Bisa dipahami? Dan itu kalau beliau marah, anak-anaknya itu dimarahi, kata-katanya itu masih terkontrol, tapi dicubit itu. Anak pinter gitu, sambil gendong-gendong Bapak Ibu. Tapi kata-katanya anak pinter gitu. Dan betul anak-anaknya pinter-pinter semua. Itu doa Bapak Ibu. Ya kapan-kapan lah kita bahas parenting ya. Ini kan bahas manusia bervisi surga. Sip, clear? Kalau gitu ayo diperjuangkan Pak. Ya sudah, kita sampai jam berapa itu? Oke, bagi yang ingkar Allah ancam apa enggak? Berarti neraka itu hak apa enggak ini? Sama. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, Allah akan kami masukkan ke dalam neraka. Surat An-Nisa ayat 56. Majelis taklim ini namanya Khairun Nisa. Berarti Anda ini sebaik-baik wanita. Ini jadi doa. Maka pantaskan diri. Ingat didik keluarganya juga dengan iman dan mendapatkan agama Allah agar punya kesempatan yang sama, kita bersama zuriat kita masuk ke dalam surga. Meskipun nanti ada yang diintimidasi ke neraka. Tapi 1, 2 itu harus sudah melihat. Dididik untuk iman kepada Allah, dididik untuk mendapatkan agama Allah. Nah, sekarang bagaimana penghuni neraka? Digambarkan juga oleh Allah. Coba dibaca wajah-wajahnya itu. Baca keras. Oke, dibaca lagi ini Bunda, keras. Ketika itu belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam api yang sangat panas, lalu mereka dibakar dalam api yang menyala-nyala. Nah, ini gambaran wajah dan belenggu ahli neraka. Ada mana di dalam Al-Quran? Ada itu, sudah tak cantumkan suratnya. Bagaimana sekarang pakaiannya? Ini pakaiannya. Tikar penghuni neraka, dibaca. Ya Allah. Di dalam hadis ini disebutkan seringan-ringannya siksa neraka itu ketika kedua telapak kaki itu diletakkan apa? Bara api dari neraka, maka otaknya itu umum Bapak Ibu. Itu seringan-ringannya disebut dalam hadis. Lho kok ini ono sing bagai nyebut-nyebut gak apa-apa gak sholat. Ya. Gak apa-apa gak sholat, aku memang suka masuk neraka. Hati-hati masuk guyonan, jangan sampai guyonannya semacam ini. Ini bisa murtad karena ucapan karena surga dan neraka itu hak. Baca keras-keras, gimana tekannya Bapak Ibu? Anda bisa bayangkan tikarnya sudah kayak gitu. Sekarang bagaimana makanannya? Nih, baca Bu. Kamu membahasakan kayak gitu. Jenengan tahu kedondong? Kalau habis makan kedondong, Anda bisa bayangkan kedondong yang habis dimakan apa setelah ada tarik-tarik itu ada semakinnya Masya Allah, betul? Pernah bayangkan gitu? Lebih dari itu Bapak Ibu. Berduri ini. Coba dibaca. Nah, pohonnya disebut dengan pohon zakum. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan yang sangat makanan orang yang banyak berdosa. Dia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Ya karena kalau kita tadarusan itu karena kita tidak tahu artinya. Ada yang di kampung-kampung itu cuma nyegahin Masya Allah gitu. Alhamdulillah bagaimana kok oke ya. Sampai lu mencokukan tapi Masya Allah begitu letakkan ayat-ayat surga malah Alhamdulillah atau yang neraka Alhamdulillah karena tidak tahu maknanya. Tapi waktu tapi dari sadari teh oleh banyak
Sing ngaji Quran niku ono. Bagaimana untuk minuman penghuni neraka? Ini minumannya. Dia akan diberi minuman dengan air nanah. Minumnya air nanah itu dan agar dia tidak bisa menelannya dan terkena bahaya maut padanya dari sebelah kiri. Tetapi dia tidak juga mati dan dia di hadapannya masih ada azab yang berat. Ya. Orang yang tetap dalam jahanam dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Iya. Karena bagaimana kulit dan giginya? Nih, Anda keras-keras dulu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir pada ayat kami, maka akan kami masukkan mereka ke dalam jahanam. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Kulit yang lain supaya mereka Merasakan. azab. Sesungguhnya Allah Maha. Ini ayat yang membuat seorang ilmuwan masuk Islam. Karena di ayat ini dijelaskan ternyata kulit itulah indera perasa, betul? Coba Anda baca kalimatnya. Setiap kali kulit mereka halus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Artinya kulitnya baru dimasukkan lagi supaya mereka merasakan azab. Ini seorang ilmuwan itu masuk Islam. Dia mengatakan, Muhammad tahu dari mana? Temuan ilmiah kami memang menunjukkan bahwa kulit itulah indera perasa. Jadi ketika ada orang kebakaran, lapisan kulitnya terkelupas, maka dia sudah tidak lagi merasakan apa? Sakit. Maka di dalam ayat ini kan menunjukkan dikembalikan lagi kulit barunya, betul Pak? Maka dia mengatakan bahwa Quran itu adalah kalam Allah. Benar, Quran tidak buatan Muhammad. Maka berarti Al-Quran tak dibantahkan apa? Sih? Kalau gitu layak diperjuangkan apa enggak? Bagaimana gigi gerahanya? Coba lihat. Gigi gerah, gigi tarik orang kafir itu menerangkan itu seperti gunung. Saking bengkaknya, kita bisa bayangkan gunung. Kemudian sementara tebal kulitnya sejauh perjalanan 3 hari. Begitu dimasukkan neraka terkelupas tadi diganti dengan baru. Kenapa kok tebal? Biar dia merasakan apa? Sakitnya yang begitu luar. Itu yang disebut dengan siksa yang berulang-ulang disebutkan di dalam hadis. Ini yang tadi saya katakan, siksa paling ringan penghuni neraka. Ya. Nah, mereka itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran apa? Surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ahli kitab, orang-orang yang musyrik, dia akan masuk ke neraka jahanam dan mereka kekal di jalannya dan mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Terakhir, maka kita diajarkan oleh Rasulullah dan Allah untuk senantiasa membaca doa ini. Sekalipun tetap harus memantaskan diri, paham Bapak Ibu? Coba doa ini biasanya dibaca setelah salat tarawih mana? Ya. Allahumma inni as'aluka jannah. Biasanya agak panjang kan? Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga, aku berlindung kepadamu dari neraka. Maka doa ini dianjurkan oleh Rasulullah. Kenapa kok dianjurkan? Agar kita tetap bervisi surga. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, siapa yang meminta surga 3 kali dengan doa ini, maka surga itu akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Jadi surganya itu ngomong minta sama Allah. Tapi ini gak pernah ngomong belas surga dideleki surga. Bener benar? Iki dungo saja, surga ini dideleki ya Allah. Orang ini pernah berdoa kepadaku. Orang ini pernah berdoa menyebut kepingin masukku. Maka siapa yang meminta surga 3 kali, maka surganya itu akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Dan siapa yang memohon perlindungan dari neraka 3 kali, maka neraka akan bertanya, akan berkata, ya Allah, lindungilah dia
hadis riwayat Ahmad. Coba Rasul saya kepada agama kita. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak mengamalkan iman amal soleh. Kita cukup dengan 3 ini. Paham ya? Kalau kita cukup dengan 3 ini yang lebih rokok disik sesuai dengan amalnya masing-masing. Ini dalam rangka apa? Itu motivasi agar manusia itu terus bermisi surga. Anda bisa bayangkan berdoa 3 kali saja yang membuat surga rindu sama kita lah. Dan surga nanti ngangeni kita. Maka nanti Allah akan bertolong. Nah, maka kepantasan soleh menjadi penting iman dan amal soleh. Nih, saya tadi janji maksud juga. Ini hotel termahal di Indonesia. Itu wong sing sak sugih-sugih di Indonesia. Ya, hotel ini terletak di Jalan Asia Afrika Senayan. Harganya berapa Bapak Ibu itu lihat itu? 175 juta per malam. Ini hotel yang paling mewah di Indonesia. Interiornya megah, luasnya 650 meter persegi. Jadi sama seperti satu rumah pada. Nah, omah dewi kalau gede. Omahku nang kampung baru gak sampai ini. Pondok saya yang besar 3.500. Ini hotel mulia Senayan. Ini tidak ada apa-apanya Bapak Ibu dibandingkan surga tadi. Ini ada hotel yang paling mahal di dunia Bapak Ibu. Berapa Bapak Ibu semalam harganya di situ? Berapa tuh? Itu dibelikan es cincau banjir di Ponorogo, Jawa Timur. Dirancang eksklusif. Dia hanya punya 12 kamar tidur Bapak Ibu sekalian. Harganya sebanding dengan pemandangan danau di Jenewa. Jadi kalau nginep itu depannya kalau danau di Jenewa ada Gunung Black dan bisa disaksikan dalam kamar. Ada 12, ada koki yang melayani, ada bioskop di dalamnya. Membuat tamu bak raja sehari. Berapa biayanya Bapak Ibu? 80.000 US dolar. Ini tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Makanya disebut oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan wallahi ma dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yaqi fal yanzur bima yarji. Sampai Rasulullah bersumpah demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seseorang di antara kalian. Bapak Ibu pernah mencelupkan jarinya ke laut? Begitu jari itu ditelurkan, Bapak Ibu tarik, airnya tidak ada mana? Seperti itulah bandingannya. Apa yang tersisa di jarinya jika ia keluarkan dari laut? Sampai Rasul mengatakan, wallahi, jadi nikmat dunia dan akhirat itu tidak ada apa-apanya. Maka layak pada surga Bapak Ibu. Bayangkan surga yang berisi istana megah, pemandangan indah, pakaian berhiasan mewah, makanan minuman yang lezat dan sebagainya tadi. Kira-kira kalau dibandingkan dengan hotel itu Bapak Ibu, harga sewanya surga per malam berapa Bapak Ibu? Tidak ada bandingan. Lumur-lumur saya ingin diremehkan gitu ya. Bagaimana cara menjadi penghuni surga Bapak Ibu? Jawaban Al-Quran tadi apa? Faman ittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, syariatku, hukumku, maka bayarlah dengan sesuatu yang sangat mahal dan paling istimewa. Apa sesuatu yang sangat mahal dan istimewa itu Bapak Ibu? Iman. Apa? Agama ini. Apa Bapak Ibu? Iman dan amal. Pas setengah 11. Silakan, ada yang ditanyakan? Ini isinya daging semuanya ya, tapi tetap kita mengingatkan doa yang sudah tadi sudah diberikan oleh Ustaz. Bahwasanya kita menerima diri kita sendiri, tekad motivasi untuk diri kita, apapun yang kita lakukan, akhir-akhir yang lakukan, seharusnya kita bervisi ke depan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa menghafalkan dan menghadirkan hati untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, karena memang waktunya sangat
mungkin harus ada lagi Ustaz sesi berikutnya ya, insya Allah kita buka diskusi 1 atau 2 pertanyaan. Monggo Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih pada panitia yang memilih pemateri hari ini yang saya tunggu-tunggu, yaitu pemateri yang radikal. Alhamdulillah rezeki bagi kami bisa ketemu dengan pemateri yang radikal. Saya hanya lihat di YouTube pemateri yang radikal yang disebutkan tentang Ustaz. Kapan saya bisa ketemu? Alhamdulillah. Ya, setidaknya ketemu gurunya dulu. Iya. Ketemu Felix. Itu ya yang kami tunggu. Dan saya mau menanyakan, yang pertama, haruskah saya nurut dengan pemerintah yang tidak menjalankan syariat Allah? Pertama. Kedua, jadi dari panitia membuka dengan kata-kata depresi. Kadang kita manusia seperti lemah ini ada perasaan galau, sedih, susah. Yang kami takutkan datangnya setan-setan itu membisikkan segala sesuatu yang indah, tapi ujung-ujungnya menjerumuskan. Kami mohon saran dari Ustaz. Dan satu lagi, untuk kita bisa istiqomah dengan radikal, itu pribadi saya sendiri. Ilmu-ilmunya bagaimana? Terima kasih. Baik. Bapak Ibu tadi Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita ciri-ciri bisikan setan sama bisikan malaikat, betul? Apa kata Rasul tadi? Jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan keburukan dan menunda kebaikan, maka itu adalah bisikan setan. Apa bentuknya itu? 1, berpikir negatif. 2, pakai alasan usia. 3, pakai alasan kesehatan. 4, pakai alasan latar belakang pendidikan. 5, pakai jari nasib. Jadi kalau 5 ini sering kali terngiang-ngiang pada diri kita, itu sudah tanda-tanda bisikan setan. Ketika mau melakukan sesuatu kebenaran, kok alasannya pikiran negatif, alasan usia, aku kesuwe, aku finom, ngapain kok ngaji, ngapain dakwah, maka hati-hati ini bisikan setan. Dari latar belakang pendidikan, sering apa enggak? Dari kesehatan. Mohon doanya Bapak Ibu, kemarin kita sudah kontak Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Para jenderal-jenderal itu kita didik cara cerdas untuk kelola uang. Kenapa? Itu cara kita masuk untuk menjelaskan bahayanya utang dan riba, dan mereka nangis Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti Pangdam 5 Brawijaya, Pangdam Sriwijaya, kita akan masuk pada level atas ini Bapak Ibu. Kontak para walil amri, penguasa, bahkan pengusaha kelas kakap. Nah, bagaimana kita kontak itu? Maka kita harus menaikkan level kita dan membangun kelas. Jadi kemarin kita ketemu di Bogor itu, para ustaz-ustaz yang muda-muda tadi itu, kita berbagi tugas dan kita akan melakukan kontak-kontak. Dan alhamdulillah Kementerian Pertahanan kemarin beberapa jenderalnya ikut acara itu sehari, dari pagi sampai sore. Mereka nangis Pak, mereka kemudian mengatakan, tuh berarti kita ini terlibat riba Pak, termasuk negara kita. Itu lagi Pak. Jadi mohon doanya kami dikasih kekuatan agar kita fitnah-fitnah ini kita terus melakukan memantaskan diri. Karena bayangan kita adalah kalau mereka tobat, mereka itu memimpin, diikuti oleh banyak orang. Benar Pak? Tapi kalau mereka tidak tobat, mereka berbuat kerusakan itu akan merajalela kita. Nah, yang kedua, apa Rasulullah itu mengajarkan? Jika terngiang-ngiang dalam pikiran kita sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan kebaikan dan menegaskan yang benar adalah benar, maka itu adalah bisikan malah. Agar kita setiap hari mendapatkan bisikan-bisikan yang positif ini, maka berarti komunitas itu penting apa enggak? Maka memilih komunitas itu menjadi hal yang penting. Maka bersyukurlah Bapak Ibu sekarang sudah berada di Majelis Taklim Indonesia. Dan majelis ini salah satu binaannya Ustaz Fatih Karim. Ya, pernah dengar Ustaz Fatih Karim? Ya, ini termasuk majelis yang binaannya Ustaz Fatih Karim. Saya dapat rekomendasi dari beliau. Ustaz, kalau ada nanti yang hubungi MT Indonesia, itu binaan kami, Ustaz. Tolong dibantu. Akhirnya kan kalau dengan bisa datang.
Karena yang minta murid saya yang hebat. Saya senang Pak, murid saya hebat Pak. Pak PKT, siapa lagi? Felixson. Guru itu ada kebahagiaan yang luar biasa Bapak. Kalau kita bisa mengantarkan anak-anak orang-orang yang hebat soleh-soleh, itu tidak ada kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan materi. Sekalipun gurunya nggak terkenal, ya kan? Nggak ada masalah, tapi begitu dikenal oleh penduduk, lanjut. Saya bilang sama murid-murid saya, tidak penting kamu nanti dikenal oleh apapun, yang penting terus pantaskan diri agar kita dikenal oleh penduduk, lanjut. Ya, itu. Jadi memilih komunitas jadi penting. Setidaknya pilihlah komunitas yang mengandung 3 unsur sifat. Komunitas yang positif, komunitas yang produktif, komunitas yang kontributif. Kalau kita berada di komunitas yang semacam itu, insya Allah semangat keimanan ini juga semakin meningkat. Jangan lupa banyak ikuti kajian-kajian, karena itu seperti air Pak, seperti tanaman itu butuh dipupuk. Pupuknya tadi komunitas Pak, lingkungan bergaul. Airnya adalah siraman ilmu pengetahuan, majelis taklim. Dan yang ketiga pupuknya adalah amal soleh. Begitu paham, Bapak amalkan, ajak orang lain, ajarkan pada orang lain. Dan jangan lupa kita tidak boleh berhenti untuk berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Berdoa tadi itu, karena Nabi nyebut 3 kali saja dirindukan apa? Surga. Apakah kita tidak ingin dirindukan surga? Kira-kira gitu Pak. Cirinya paling gampang Pak. Amal itu kalau itu dibenci oleh nafsu kita, maka berarti amal itu benar. Selain salah tadi yang disebutkan oleh Rasulullah, Imam Al-Ghazali mengatakan kalau amal perbuatan itu nafsu kita itu apa? Benci, dan itu bertentangan dengan nafsu kita, maka disitulah kebaikan. Bapak Ibu untuk ada ngaji ini berat, ya kadang-kadang memperhitungkan apa? Wah jauh ongkosnya. Nah kalau kemudian nafsu itu menentangnya, maka itulah kebaikan Pak. Berarti kesimpulannya kalau keburukan itu berarti apa? Nafsu apa? Menyukainya. Karena setan itu akan numpangi nafsu itu. Manusia itu kan dikasih oleh Allah akal dan nafsu. Nah nanti bagaimana membangun kepribadian Islam? Itu hanya 2. Bagaimana akliyahnya distandarkan dengan Islam, nafsianya, nafsunya distandarkan dengan Islam. Nanti pagi saya sudah tulis tentang ini. Nanti coba ketua panitia nanti menghubungi saya kasih materi. Nah saya sudah tulis buku Pak. Setiap 3 bulan saya tulis buku. Buku yang terakhir sudah tulis. Judulnya Pimpin. Ini materi saya selama 3 bulan. Ada sekitar 300 halaman lebih. Kalau Anda memiliki boleh. Tapi beli Pak karena saya nyetak. Harganya 100.000. Nanti saya tanda tangan. Ketemu penulisnya langsung. Kalau tidak bawa uang, dibawa saja dulu. Nanti tinggal transfer saja. Saya cuma 35. Karena saya ternyata tetap habis. Nanti tinggal nyetak lagi. Ya. Pertanyaan yang pertama tadi sudah terjawab. Nah, yang kedua apa tadi? Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Penjelasan tafsirnya Pak, ini sekarang tidak dijelaskan Pak. Atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Artinya taat kepada Allah, taat kepada Rasul mutlak apa enggak? Dan itu dijamin oleh Allah tadi dalam ayat kedua tadi ya. Wa ulil amri minkum. Siapa? Pemimpin kalian. Maksudnya apa? Yang taat sama Allah dan Rasul. Maka kalau ada pemimpin yang mengajak kepada kemaksiatan tidak wajib taat Pak. Karena hadisnya bunyinya la ta'ata li makhluk fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila diajak bermaksiat kepada Allah. Sip? Clear? Sip? Jadi, tapi tetap jangan ajaran Islam berbuat kebaikan. Ya Pak, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, kami perkenalkan saya Karno. Saya ingin menanyakan mengenai ibadah atau sedekah dan sebagainya. Saya takmir masjid di sini itu
semenjak tahun kurang lebih tahun 75 mulai masjid ini masih berupa langgar kecil gitu. Sehingga sampai saat ini kami juga masih tetap takmir. Pertanyaan saya, apa yang kami lakukan di masjid ini, apakah termasuk ada nilai ibadah, kemudian apa bisa kita pakai bekal nanti untuk visi ke surga? Saya kira singkat saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabannya pada bekalnya iman dan amal soleh. Amal soleh itu syaratnya dua. Apa syarat yang pertama? Beriman kepada Allah. Yang kedua, caranya benar sesuai dengan syariat. Selama niatnya semata-mata mencari ridha Allah dan caranya benar sesuai dengan syariat, maka jadi amal soleh. Dan kalau ini jadi amal soleh, itu bekal kita nanti di akhirat. Selama masjid ini digunakan untuk ngaji, selama masjid ini digunakan untuk ibadah, maka seluruh orang-orang yang mendirikan masjid ini karena keimanan dan amal solehnya itu akan jadi amal jariah. Dia akan terus mengalir dan dia terus akan menjadi apa? Bekal yang terbaik bagi kita nanti di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau ada orang ngaji itu kemudian dibubarkan, maka hati-hati ketika dia membubarkan, maka dia itu akan menjadi amal salah dan soleh, dan dia akan nanti dituntut oleh Allah. Jadi kalau beramal soleh, udahlah pokoknya niatnya semata-mata mencari ridho Allah, caranya benar, serahkan urusannya pada Allah. Jangan dibalik. Hari ini kalau ada orang berbuat mungkar maksiat malah bangga. Kalau itu kemudian dibangga-banggakan, diviralkan, terus banyak orang yang ikut, maka akan ada dosa jariah. Ngeri apa namanya dosa jariah? Sekalipun kita tidak lakukan, tapi orang itu gara-gara lihat contoh dari kita, dia lakukan, itu akan mengalir. Nah kalau kayak gitu lebih baik kita ilmu yang manfaat dan amal jariah. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan dikasih waktu oleh Allah, saya akan bahas tentang dosa investasi. Wah, kalau orang tidak sadar itu banyak anggota dewan saya jelaskan kayak gini langsung merinding. Gitu ayo kamu kapan? Maka jangan enak-enakan pada kemudian ketika Anda tidak melakukan kebaikan dan Anda mendolim rakyat, itu akan jadi dosa investasi terus menerus. Nah nanti kapan-kapan Anda tak bikin penasaran dulu aja. Tabungan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu tabungan, Bapak Ibu sekalian. Maka eman-eman kalau tidak diniati semata-mata dari ridho Allah, yang kedua caranya benar. Makanya tadi hijrah total itu hijrah bukan karena tren, bukan karena keren, bukan karena tren. Tapi ingat, setiap kita naik kelas, naik derajat, tujuannya juga naik kemana Bapak Ibu? Makanya saya sampaikan sama murid-murid saya sekarang jadi populer ini. Saya bilang, setiap kamu naik kelas pasti akan ada ujian. Sedikit saja, kelak kamu akan diucap netizen. Dan hari ini dialami oleh salah satu murid saya, Dewa Eka Prayoga. Maka begitu naik kelas ada ujiannya, maka di situ kita siap naik kelas. Maka jangan pernah berhenti berlepas dari gurumu. Apa maksudmu? Ngaji maksud saya. Jangan pernah kemudian kamu berhenti ngaji. Beliau-beliau itu, mereka Ustaz PKW, Ustaz Erni, itu juga setiap minggu ngaji sama guru-gurunya di sana. Paham ya? Saya juga setiap minggu juga ngaji sama guru-guru saya, sama saya, sama kiai saya. Jadi kita terus mengasah diri kita. Gitu Pak ya? Jadi yang membutuhkan kajian itu ada bertanggung jawab. Lu iya ada bertanggung jawab jaga apa? Apalagi kalau itu ngaji tentang Islam. Ngaji termasuk hari ini juga ngaji Pak. Jadi ngaji itu adalah mengkaji ayat-ayat Allah. Ya seperti ayat ini kita jelaskan apa ayat. Saya rasakan itu banyak maknanya untuk keluarga itu ternyata betul-betul ada pengaruh positif keluarga. Contohnya gini,
dulu saya buka baca Al-Quran itu hal yang luar biasa itu terjadi, baik terhadap diri saya, keluarga saya, atau pimpinan rumah. Contohnya nih, kalau itu sering mimpi yang aneh-aneh, yang cenderung menakutkan. Karena nggak betul semua Pak. Ya, kadang-kadang ketinggian. Ya ketinggian, udah saya berkecil. Ya, kalau malam itu sering di rumah-rumah, padahal nggak ada apa itu. Dan sering terjadi suara-suara dalam rumah yang aneh-aneh. Dan saya buktikan itu sekarang menurut saya ini adalah kesaksian daripada Al-Quran. Sakti. Ketika saya sering membaca Al-Quran tiap sore dan diikuti istri saya juga pasti baca Al-Quran, ternyata apa dulu hilang sama sekali. Ya, betul. Ya, nanti kita akan bahas tentang itu. Jadi Al-Quran itu bisa membangkitkan gen positif kita. Gen positif kita akan jadi on. Sementara kalau kita yakin akan kebenaran Allah dan Al-Quran tadi itu akan membantu gen yang positif dalam diri kita, itu akan on. Tapi kalau kita semakin jauh dari Allah, kita banyak berbuat maksiat, maka ternyata gen positifnya akan off, gen negatifnya yang akan on. Ya, nanti berseri ya kapan-kapan. Banyak serinya. Mudah-mudahan saya dikasih umur panjang dan punya kesempatan. Ya, saya mohon maaf. Tekap semangat dan pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian hari ini bisa terselesaikan dengan baik atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian hari ini kita semuanya menjadi motivasi untuk kita bervisi di surga. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita harus bisa menghadirkan hati, niat, pikiran kita hanya ingin mendapatkan ridho, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita semua di sini dikumpulkan Allah di jannah. Amin Allahumma amin. Baik, karena insya Allah nanti akan ada kajian lagi, kita akan umumkan lewat grup. Barangkali nanti teman-teman semua bisa menghadirkan teman-temannya kembali, mengajak temannya kembali dalam kebaikan, dan mudah-mudahan itu menjadikan amal jariah untuk kita semuanya. Ustaz, mohon ditutup dengan doa Ustaz buat kita semuanya Ustaz. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa kedudukan, ampuni dosa para pemimpin pemerintahan. Tunjukkanlah kepada kami semua ya Allah, yang benar itu benar, yang salah itu salah, kemudian kami mengambil yang benar kami lakukan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pertemukan kami ya Allah dengan siapa saja dan apa saja yang menjadikan barokah bagi diri kami, yang menjadikan barokah bagi keluarga kami, yang menjadikan barokah bagi kaum muslimin semuanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan jumpakan kami ya Allah dengan siapa saja dan apa saja yang menjadikan celaka bagi diri kami, yang menjadikan celaka bagi keluarga kami, yang menjadikan celaka bagi kaum muslimin semuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la tuzigh qulubana waghfir lana wa tarhamna Amin Allahumma amin. Baik, kami mengucapkan jazakumullah khairan atas ilmunya Ustaz yang sudah disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya, dan ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir di sini, mudah-mudahan kita bisa menerapkan dan kita punya visi yang baru, yaitu visi untuk masuk surga bersama-sama. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis.
Alhamdulillah.